Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faya ma'syaral muslimin wal muslimat, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin wal muslimat, para jamaah yang dirahmati Allah ta'ala. Sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadiratnya atas segala limpahan nikmatnya pada kita semua, terutama sekali nikmat iman, Islam, sehat, afiat. Para jamaah yang dirahmati Allah ta'ala, salah satu bentuk hubungan umat Islam dengan pemimpinnya, umat Islam dengan pemberi pertolongannya nanti di padang mahsyar, di akhirat nanti, yaitu Nabi Muhammad SAW, adalah satu bentuk hubungan yang sangat kuat sekalipun berbeda alamnya. Salawat kepada Nabi SAW merupakan satu bentuk hubungan seorang muslim kepada nabinya. Sekalipun baginda SAW sudah meninggal, tetapi beliau adalah hidup di alamnya, hidup di alam barzakh, hidup di alam kuburnya. Di dalam Al-Baqarah contohnya, surat kedua pada ayat 154. Ayat ini berbicara tentang orang mati syahid. Orang yang mati syahid ini tidak boleh dikatakan mati, kata Allah. Coba kita bukakan ayatnya. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Wala taqulu, dan janganlah kalian berkata, liman yuqtal, bagi orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan kamu katakan bagi orang yang terbunuh di jalan Allah fisabilillah amwatun, mati. Tidak boleh kita katakan seperti itu. Ya, tetapi bal ahyaun, akan tetapi bahkan mereka hidup, walakin la tash'urun, tetapi kamu yang tidak mengetahuinya. Kamu yang tidak merasakannya. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ayat ini berbicara masalah yaitu orang Islam biasa yang meninggal fisabilillah. Orang Islam biasa yang meninggal di jalan Allah. Nggak boleh dikatakan mati, mereka hidup di alam kuburnya. Bahkan dalam ayat yang lain, yaitu ahya, fi kuburihim yurzaqun, bahkan mereka diberikan rezeki oleh Allah di alamnya. Nah, ini satu bentuk hubungan kita kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah, sholawat yang disyariatkan ini, ya,
Karena memang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau teramat suka sekali kepada umatnya, terutama yang mendoakannya. Jadi sholawat itu sendiri artinya adalah mendoakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebentar ini. Maaf. Ya. Jadi sholawat itu sendiri adalah mendoakan Nabi. Dan Nabi memang senang untuk didoakan. Loh, kenapa Nabi Muhammad perlu didoakan? Nabi SAW, kalau kita tidak doakan, kita tidak berselawat kepadanya, tidak merugi sedikit pun. Syariat ini dibuat oleh Nabi, tujuannya yaitu supaya ya bahwa orang yang banyak baca sholawat, keberkahannya kembali kepadanya. Ya, keberkahannya untuk orang itu sendiri. Untuk orang yang baca. Begitu. Ya, kita akan bacakan nih. Bahkan sholawat ini sendiri, begitu pentingnya baca sholawat, sehingga Allah firmankan sendiri dalam Al-Quran, yaitu pada surat ke-33, surat Al-Ahzab, pada ayat ke-56, dan ini salah satu ayat yang sering dibaca oleh para khotib Jumat dalam khutbah-khutbah mereka. Ya, saya rasa jamaah sudah mengerti ayat ini. Ya, kita buka dalam surat Al-Ahzab, surat ke-33, pada ayat ke-56-nya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jelas ya? Innallaha. Dan ini satu-satunya ayat yang Allah panggil kita dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanunya berada di tengah. Ya. Kan biasanya tuh panggilan ya ayyuhal. Ya, biasanya panggilan ya ayyuhalladzina amanu itu ada di awal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Gitu kan? Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Banyak sekali nih ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Ayat tentang ya ayyuhalladzina amanu rata-rata di awal ayat. Satu ayat saja ini yang berada di tengah, yaitu tentang sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi. Mereka bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Allah berselawat kepada Nabi, artinya Allah memberikan rahmat kepadanya. Sedangkan malaikat berselawat kepada Nabi, mereka memohonkan rahmatnya kepada Allah Ta'ala untuk Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Bayangkan, untuk berselawat kepada Nabi diturunkan satu ayat ini, hadirin. Betapa pentingnya kita menjaga hubungan batin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun beliau sudah meninggal dunia, tetapi di kuburnya beliau ada hidup, ya, yang nanti kami akan tampilkan dalil-dalilnya. Maka Allah firmankan lanjutannya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu alaihi, berselawatlah kalian kepada baginda Nabi, wasallimu taslima, dan berikanlah salam kalian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
para jamaah yang dirahmati Allah, ya. Jadi untuk menjaga hubungan batin kita kepada Nabi itu diantaranya baca sholawat, ya, karena sholawat kita itu sebagai, ya, kalau kita nama kita mau disebut di alamnya baginda, di alam barzakhnya, ya, alam kuburnya, maka berselawatlah kepada beliau. Hadirin, jadi jangan kita baca sholawat hanya dalam sholat saja. Itu betapa kurangnya nanti. Ya, kalau kita hanya baca sholawat di dalam sholat kita saja. Tapi usahakan kita bisa baca sholawat, ya. Makanya amalan dzikir kita, bagi Bapak Ibu yang belum punya standar amalan dzikir, saya kasih tahu nih. Ya, standar dzikir itu ada 3. Yang pertama adalah dzikir kita berikan kepada haknya Allah. Hak Allah, maka bacalah la ilaha illallah 100 kali. Ya, ini kita berikan hak Allah Ta'ala. Yang kedua, Bapak Ibu yang belum punya pegangan dzikir, silakan amalkan yang kedua, ya, mengamalkan dzikir yang kedua ini, berikan hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita berikan hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Baca salawat kepada beliau 100 kali ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, ataupun yang paling pendek sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Gitu. Yang ketiga, hadirin, berikan hak diri kita dan orang tua kita. Nah, untuk yang ketiga ini, maka bacalah Rabbighfirli firli wali walidayya seratus kali. Ini saya anjurkan bagi teman-teman jamaah yang belum ada pegangan dzikir, maka lakukanlah 3 perkara ini. Ya, setiap hari bacalah la ilaha illallah minimal 100. Ya, berikan kepada hak Nabi, baca salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya, 100 kali. Demikian juga berikanlah kepada hak diri kita dan orang tua kita. Bacalah Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. Demikian. Kenapa, hadirin? Ya, hubungan batin ini dengan baginda harus dijaga. Ya, hubungan batin kita dengan cara bersolawat, karena solawat kita disampaikan ke kubur beliau. Beliau hidup. Nabi SAW hidup di alamnya. Banyak saya punya dalil ini. Ya, bagi yang mudah menuduh ini adalah bid'ah, adalah khurafat. Ya, kadang ada orang yang senang banget nuduh-nuduh TBC itu, Pak. TBC apa? Tahyul, bid'ah, C-nya curofat gitu ya, khurafat. Nabi SAW di alamnya hidup. Baik, saya berikan nih hadisnya agak jauh. Ya, hadisnya dalam riwayat Imam Bazzar rahimahullah, bahwa maksud kami dalam riwayat Imam Ibnu Asakir, Imam Abu Ya'la, Imam Baihaqi, Imam Delami, ya cukup banyak ya hadisnya masalah ini. Nanti kami sampaikan juga bahwa setiap sholawat kita itu disampaikan ke kubur beliau. Jadi paling tidak Bapak Ibu sekalian, kita sudah store nama. Kita sudah store nama kepada baginda, ya, karena kalau kita baca sholawat, nama kita disebut itu oleh malaikat ke kuburnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah, ya, makanya jangan lewatkan daripada keutamaan yang sangat hebat ini. Ini saya berikan dalilnya lebih khusus. Kalau tadi ayatnya Al-Baqarah 154, bahwa orang yang mati syahid dalam memperjuangkan agama Allah saja tidak boleh kita katakan mati, ya, apalagi para nabi, jiwa-jiwa suci, rohani-rohani yang bersih, rohani-rohani yang
mempunyai cahaya yang sangat hebat dari Allah Ta'ala. Makanya di sini Nabi bersabda, Al-anbiya ahya'un, para nabi itu hidup, fi kuburihim yusallun, para nabi hidup di kubur mereka, yusallun, menjalankan sholat. Ini menunjukkan seluruh nabi juga punya syariat sholat. Karena semua nabi beragama Islam. Semua nabi membawa agama Islam. Semua nabi menyebarkan qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan berbahagia. Hadirin, hadis ini derajatnya hasan. Al-anbiya ahya fi quburihim yusallun. Para nabi ya di kubur mereka adalah hidup. Ya. Apalagi kalau mau dicarikan dari yang riwayat Imam Muslim. Nabi Musa aja berdiri di kuburnya sholat. Hadisnya ini cukup jauh ya, pada 7.000 sekian dalam Sahih Muslim. 6.306 yang ada di layar kita, bahwa kata baginda, marartu ala Musa, saya melewati kubur Nabi Musa. Lailata usriya bi, pada malam aku di Isra Mi'rajkan. Ya, ketika Nabi di Isra Mi'rajkan, sebelum naik ke langit pertama dan seterusnya, beliau ke Palestina dulu kan. Nah, di Palestina itu ada dekat Masjidil Aqsa, ada kuburan Nabi Musa. Maka saat itu Nabi Muhammad SAW melewati kubur Nabi Musa, andal katibil ahmar, kata Nabi Muhammad, yaitu kuburannya berada di tumpukan tanah merah. Wa huwa qa'imun yusolli fi qabrih. Sedangkan Nabi Musa saat itu sedang berdiri, yusolli, menjalankan sholat, fi qabrihi, di kuburnya. Nah, kalau Nabi Muhammad SAW lebih hebat dari ini saja, dari nabi-nabi yang lain, ya, bukan saja beliau berdiri di kuburnya, tetapi Nabi Muhammad juga masih melihat perbuatan umatnya yang disampaikan oleh Allah Ta'ala. Ya, disampaikan oleh Allah Ta'ala melalui para malaikat. Nah, Nabi Muhammad SAW masih mendoakan umatnya di alam kuburnya. Ini hadis derajatnya hasan, ataupun dalam kitabnya Imam Bazzar sendiri. Ya, maksud kami dalam hadis ini riwayat Imam Bazzar, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, hadis ini rijaluhu rijalus sahih. Kita perlihatkan dulu derajat hadisnya, karena ilmu kritik hadis ini penting untuk kita menyampaikan dari para ulama yang memang berkompeten dalam masalahnya, dalam masalah ini, yang betul-betul kredibel, betul-betul confident, betul-betul expert dalam masalah ini. Kata Imam Ibnu Hajar Haytami, rawahul Bazzar. Sebelum saya tampilkan hadisnya, kita baca tahqiqnya dulu. Hadis ini riwayat Imam Bazzar. Wa rijaluhu rijalus sahih. Maka periwayat hadis ini adalah periwayat hadis yang sahih. Ya, jadi hadisnya derajatnya sahih. Boleh kita baca. Kata Nabi, hayati khairul lakum. Ketika aku hidup adalah kebaikan bagi kalian. Yang saya terjemah, yang ada apanya, saya kasih warna hitam. Tuhdisuna wa yuhaddis lakum. Kalian berbuat apapun, maka Rasul kalian, Nabi Muhammad SAW, bisa menjelaskan hukumnya kepada kalian. Jadi ketika Nabi Muhammad hidup adalah kebaikan bagi umat Islam. Kenapa? Kalian berbuat, Nabi memberikan tahu hukumnya, seperti ini dasarnya, seperti ini boleh atau tidaknya. Tetapi, wa wafati khairul lakum. Ketika aku meninggal nanti, kata Nabi, khairul lakum, tetap kebaikan bagi kalian juga. Aku hidup, kebaikan bagi umatku. Aku sudah meninggal, tetap kebaikan bagi umatku. Kenapa? Tu'radu alayya a'malukum. Amal kalian disodorkan kepada aku, kata Nabi. Tu'radu, disodorkan, disampaikan alayya, kepada aku, a'malukum, amal-amal kalian. Fama ra'aitu min khairin. Apabila aku dapati dari laporan para malaikat kepadaku, amal kalian baik, khair. Amal kalian adalah khair, kata Nabi.
Hamidullah alaih, aku mengucapkan alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Umatku berbuat amal-amal yang baik, ya Allah, amal khair, amal soleh. Tetapi wa ma ra'aitu min syarrin, dan apabila aku melihat amal umatku syar, buruk, istaghfartullah lakum, aku beristighfar kepada Allah untuk kalian semua. Para jamaah yang dirahmati Allah, ini di alam kuburnya Nabi, begitu ya. Makanya kita jangan tinggalkan daripada keutamaan sholawat yang sangat hebat ini. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, sekarang kita beralih kepada hadis Sahih Muslim yang ada di layar Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa an Abdullah bin Amr bin As, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada baginda Rasul yaqul, baginda Nabi bersabda, ya, apa kata beliau? Man shalla alayya, siapa orangnya yang baca salawat alayya, kepadaku. Siapa orang yang baca salawat kepadaku, kata Nabi. Salatan, sekali aja baca salawat. Apa kata Nabi SAW? Sallallahu alaihi biha asyra, maka Allah Ta'ala membalas salawat kamu itu yang satu kali dengan 10 ampunan dosa. Subhanallah. Hadis ini sangat kuat Bapak Ibu. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Baik. Jadi hadirin para jamaah dirahmati Allah, kalau kita baca sholawat satu kali, ya, baca sholawat satu kali hadirin, maka Allah membalas, ya, kita baca satu kali sholawat, pahalanya 10 dosa diampuni. Bayangin, ya. Kalau kita beristighfar saja dengan istighfar yang paling ringkas, astagfirullahaladzim, 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 itu memerlukan waktu 10 detik. Tapi kalau kita baca sholawat yang paling ringkas saja, ya, seperti sholawatnya itu bacaannya sallallahu ala Muhammad, gitu ya, sallallahu ala Muhammad, maka hadirin para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita baca sholawat yang ringkas begitu saja, sallallahu ala Muhammad, ini 1 detik kita diampuni 10 dosa. Ini saya tuliskan. Mohon di mute ya hadirin, suaranya mengganggu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ya, ini sholawat yang paling ringkas, bunyinya seperti ini yang saya tuliskan ini. Ya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nah, kalau Anda baca saja sholawat ini satu kali, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, maka Anda diampuni dosa, dibalas oleh Allah 10 kali. Berarti ini seperti kita sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui hadirin. Ya. Nah, para jamaah dirahmati Allah, begitu hebat, ya, diantaranya keutamaan sholawat yang pertama ini yang sudah kita baca hadisnya. Kemudian yang selanjutnya, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Abdullah bin Mas'ud termasuk ulamanya sahabat yang beliau banyak dipakai rujukan fatwa ilmu fikihnya oleh ulama yang 4 madhab, ya, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini memang tidak banyak meriwayatkan hadis, nggak sampai 1000 ya, tetapi beliau termasuk ulama sahabat. Ya, rujukan ilmu fikihnya dipakai oleh ulama 4 madhab. Baik, kita baca hadisnya. Kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah SAW qala, beliau bersabda, aulan nasibi,
orang yang paling dekat dengan aku, kata Nabi. Bi, dengan aku. Yaumal qiyamah, orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat nanti, aksaruhum alayya salatan, yaitu mereka yang paling banyak baca solawatnya. Rawahu Tirmidzi, riwayat Imam At-Tirmidzi, waqal, dan beliau berkata, hadisun hasan, hadis ini derajatnya hasan. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita ketahui bahwa nanti di padang mahsyar, ya, semua orang itu akan mencari Nabi untuk minta pertolongan. Semua orang. Ya, di padang mahsyar, semua orang itu mencari Nabi. Tapi kalau dia tidak punya tiket, ya, saya tuliskan di sini, semua orang di mahsyar nanti ya, mencari Nabi, hadirin, supaya mendapatkan syafaat. Nah, kita kalau mau dari sekarang, hadirin, dari sekarang kita kumpulkan poin-poin untuk kedekatan kita kepada Nabi di padang mahsyar. Dengan cara apa? Perbanyak baca sholawat. Nah, di atas yang saya tulis 100 itu kan sedikit nih. Ya, nih, yang tadi kami sampaikan. Baca sholawat 100, baca la ilaha 100. Nah, kalau untuk mendapatkan kedekatan kepada Nabi, Anda baca 100. Hari ini banyak orang yang baca sholawat sehari 1000. Kalah kita. Perbanyaklah. Makanya, siapa yang mau baca sholawat 1000 kali, silakan. Kalau mau dipermudah, pakai lafaznya yang ini nih. Yang sudah saya tulis itu bahasa Arabnya di layar. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bahkan, para jamaah dirahmati Allah, ulama-ulama arifin kita, ulama-ulama al-arif billah, ulama-ulama yang begitu hebat rohaninya, begitu kuat rohaninya, bahkan mereka pun tidak berbuat dosa lagi, itu hadirin. Ya, mereka ada mengamalkan zikir ini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, ya, dibaca 12.000 kali sehari. Itu pengalaman mereka, experience mereka adalah yaitu bertemu Nabi dalam mimpinya. Ini salah satu amalan juga, kalau kita mau mimpi bertemu Nabi, silakan amalkan sallallahu ala Muhammad 12.000. Ya, cukup banyak memang. Ya, itulah, siapa yang mau bersungguh-sungguh, mau bercapek-capek, dia akan mendapatkan lebih banyak nanti kehebatan daripada sholawat ini. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min afdhali ayyamikum, sesungguhnya sebagian daripada hari-hari kalian yang paling afdol, hari-hari kita yang paling afdol satu pekan itu apa? Yaumal Jum'ah, hari Jumat. Ya, hari-hari kita yang paling afdol adalah Yaumal Jum'ah, hari Jumat. Fa'aksiru alayya minas salati fih, maka perbanyaklah oleh kalian, yaitu alayya minas salati fi, membaca salawat kepadaku fihi, pada hari Jumat. Nah, untuk hari Jumat nih hadirin, kalau bisa kita ya datang Jumatan setengah jam sebelum khutbah dimulai, kita sudah baca salawat dulu ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, ataupun yang lainnya. Kata Nabi, fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya bacaan salawat kalian itu disampaikan kepadaku. Ini lagi diulang nih hadisnya oleh Nabi. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, hadirkanlah batin kita, rohani kita, untuk bisa dikenal oleh baginda di alamnya dengan cara kita baca salawat. Ya, setelah kita menjalankan kewajiban-kewajiban kita, sholat, puasa, zakat, berakhlak baik, baca Quran, ya, sedekah, mencari nafkah yang halal, jangan dilupakan satu amalan hebat ini, bersolawat kepada Nabi.
Karena sholawat kita disampaikan ke kuburnya Nabi SAW. Makanya di sini lebih tegas lagi. Dalam hadis yang sekarang ini sedang kita tampilkan, lebih tegas lagi, para sahabat bertanya, qalu, ya, para sahabat baginda Nabi bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, kaifa tu'radu salatuna alaik? Bagaimana bacaan sholawat kami disampaikan kepada engkau? Waqad aramta. Bukankah engkau sudah menjadi tulang belulang? Bukankah engkau di kuburan sudah yaqul balita, sudah menjadi tanah? Ya. Qal, maka Nabi bersabda, oh ditegaskan lagi di sini. Kata Nabi, innallaha harrama 'alal ardi. Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada bumi, Allah mengharamkan kepada tanah, ajsad al anbiya, untuk memakan jasad para nabi. Subhanallah. Para nabi diharamkan jasadnya dimakan oleh tanah. Para nabi diharamkan jasadnya dimakan oleh bumi. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud biisnadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Ini hebat sekali para jamaah yang dirahmati Allah. Kita perlu menjalin hubungan yaitu hubungan batin kita. Ya. Maka hubungan batin kita jalin. Ya, hubungan batin kita dengan baca sholawat ini. Makanya ketika kita baca sholawat itu, di antara adab-adabnya para jamaah yang dirahmati Allah, ya, supaya apa? Adab-adab bersolawat. Ya, yang pertama di antaranya sudah berwudu, ada air wudu, atau sudah berwudu maksud saya. Ya, yang kedua adalah menutup aurat. Yang ketiga adalah menghadap kiblat. Yang keempat adalah hadirkan kerinduan kepada Nabi. Ini diantara. Hadirkan kerinduan. Sebagaimana rindunya sepasang muda-mudi yang baru menikah tanpa pacaran. Menikah tanpa pacaran, baru ijab kabul. Kemudian sang pemuda ini yang sudah sah menjadi suaminya, ada pekerjaan yang sangat urgent, besoknya dia harus berangkat. Ya, berpisah ke luar negeri. Betapa rindunya kedua pemuda-pemudi yang baru sah menjadi suami istri ini. Diingat sepanjang perjalanan di pesawatnya. Sampai di tempat dia bertugas, dia ingat. Karena baru menikah 1 hari itu. Seperti itulah kita hadirkan kerinduan hati kita kepada baginda Nabi. Ya, kita baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirkan rasa kerinduan kepada beliau. Ya, rasa ingin berjumpa dengan beliau. Rasa supaya kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaat beliau di padang mahsyar nanti. Nah, makanya sekarang saya mau bahas sedikit nih masalah lafaz Sayyidina. Karena masih ada orang yang menyalahkan. Kenapa sih harus menyalahkan? Kenapa tidak mengatakan menurut kami begini? Kalau menurut yang pakai Sayyidina begini dalilnya. Ini enggak, lagi-lagi salah, lagi-lagi bid'ah. Kenapa harus salah? Selalu menyalahkan. Ya, tidak adakah uslub dakwah yang lebih elegan, yang lebih smart, yang lebih softly gitu loh. Kenapa harus menyatakan masalah lafaz Sayyidina aja hasilnya, resultnya itu adalah bid'ah. Kenapa harus begitu? Sampai di mana Anda baca kitabnya? Sampai di mana kita ngaji hadisnya? Ini saya jelaskan penting Bapak Ibu sekalian. Ya, para ulama ahli fikih sepakat, ya, boleh dan bagus baca pakai Sayyidina. Pakai lafaz Sayyidina.
sekalipun dalam sholat. Karena alasan mereka adalah sebuah pengagungan kepada Nabi. Sebuah adab dan pengagungan. Tapi nggak baca sholawat pakai Sayyidina pun nggak apa-apa. Seperti yang tadi di atas sudah saya sampaikan nih. Ya, Sallallahu ala Muhammad. Karena dibaca 12.000 gitu. Ya, supaya dia cepat. Ini dari para ulama nih Bapak Ibu ya. Yang baca seperti ini. Atau sebagian para ahli ahli dzikir dan ahli tasawuf yang mereka baca 12.000 bacanya nggak pakai Sayyidina, nggak apa-apa. Yang saya bantah ini adalah kenapa harus menyalahkan orang pakai Sayyidina. Ya, coba saya tampilkan dulu nih kitab para ulama ahli fikih dalam mazhab Imam Syafi'i saja deh. Ya, dalam mazhab Syafi'i para ahli fikihnya yang hafal hadis sampai 100.000 hadis, ya, semua menyatakan afdol pakai Sayyidina. Berarti kan kalau menyalahkan, Anda pinter mana dengan ulama-ulama yang akan saya tampilkan kitabnya. Baik, sekarang saya tampilkan kitabnya nih. Kebetulan hari ini saya buka kitab sangat banyak. Ini hadirin. Semoga tempatnya masih muat ya. Baik, nah ini sudah ada. Saya share sejenak. Ini. Nah, saya tampilkan dari sekian banyak kitab mazhab Imam Syafi'i dari para ulamanya, yang jelas-jelas kalimatnya yang mereka adalah ahli fikih, ahli hadis, ahli ilmu, ahli amal, ahli bahasa Arab, ahli daripada kebaikan rohani. Ya, baik, saya tampilkan ini tidak lama yang sudah di hadapan Anda itu sudah ada, langsung keluar itu banyak kitabnya. Ada Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj karya Imam Ibnu Hajar, ya. Kemudian ada lagi Majmu' Syarah Muhadzab Asnal Matalib. Intinya begini. Ya, di sini dikatakan wal afdolu. Sebentar. Nih, sudah ada. Saya besarkan. Wal afdolu, dan yang paling afdol, yang paling bagus, al-ityanu bilabzis siyadah. Al-ityanu yaitu mendatangkan dengan lafaz sayyidina. Siyadah artinya lafaz sayyidina. Al-afdol, lebih afdol pakai sayyidina. Ini ulama seperti ini bukannya nggak ngerti hadisnya. Ya, kata-kata sayyidina itu terdapat dalam hadis Bukhari, nomornya pun sudah 4.000 sekian, Bapak Ibu sekalian. Ya, dalam hadis Sahih Bukhari, contohnya di sini saya tampilkan bahwa Rasulullah sendiri menyatakan aku sayyidina. Nabi yang menyatakan aku adalah pemimpin kalian. Bapak Ibu perlu dipahami arti sayyidina adalah pemimpin. Gitu ya. Ini saya tampilkan hadis Bukhari-nya bahwa Nabi sendiri dalam hadis nomor 4.435 kalau tidak salah ya. Seingat saya nomornya segitu, sudah ribuan lah, 4.435. Nah ini nih, ini nomor 4.000 kalau tidak salah ini. Ya, 4.000 betul, 4.435. Lihat, Nabi bersabda, Ana sayyidun nas. Tuh lihat. Aku adalah pemimpin kalian semua. Aku pemimpin sayyiduna untuk seluruh manusia. Yaumal qiyamah. Aku adalah pemimpin. Sayyid ini artinya pemimpin. Kalau pakai sayyiduna, naknya itu adalah kami. Jadi pemimpin kita. Ana sayyidun nas. Aku pemimpin seluruh manusia. Aku sayyidina, kata Nabi. Gitu kan. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Hari kiamat dengan hari di dunia ini lebih penting mana hadirin? Apalah kehidupan dunia ini semuanya akan hancur. Semuanya akan punah. Semuanya akan berakhir. Tidak ada yang abadi. Justru Rasul menyatakan, aku pemimpin kalian nanti di hari kiamat. Itu yang lebih penting. Dan kata-kata Sayyidina ini diakui oleh Nabi Muhammad SAW. Bayangkan hadirin kalau ada orang yang Ustadz seumuran saya gitu, mengatakan Sayyidina adalah salah. Dia sudah menyalahkan berapa dalil ini. Baik, sekarang saya buka nih Sahih Bukhari nomor 1 hadirin. Sahih Bukhari halaman 1,
Imam Bukhari sebagai Amirul Mukminin fil hadis. Imam Bukhari adalah gelarnya Amirul Mukminin fil hadis. Yang beliau menyatakan ucapan lafaz Sayyidina beliau pakai dalam muqaddimah pembukaan Sahih Bukhari. Kalau Bapak Ibu punya Sahih Bukhari di rumah terjemahannya, lihat halaman 1, itu Imam Bukhari aja pakai kata Sayyidina sebagai bentuk adab dan mengagungkan kepada baginda Nabi. Ini lihat, ini halaman 1 nih. Ya, halaman 1 Sahih Bukhari. Beliau buka muqaddimah, pendahuluan daripada kitabnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, maksud saya Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Rabbil Alamin, Tuhan yang mengatur seluruh alam. Alladzi anzala ala abdihi, yang telah menurunkan kepada hambanya, yaitu Nabi Muhammad, Al-Kitab, yaitu Al-Quran. Liyakuna lil alamin, supaya Nabi Muhammad kepada orang seluruh alam ini nadhira, sebagai pemberi peringatan. Wassalatu, dan semoga kesejahteraan. Wassalamu, dan juga keselamatan. Ala Sayyidina Muhammadin. Tuh ada tuh. Ya, semoga tercurahkan kepada pemimpin kita Sayyidina Muhammad. Tuh ada. Ini Imam Bukhari loh. Kurang apa ilmunya Imam Bukhari? Makanya saya menasihatkan diri saya dan jamaah ya, untuk perbedaan pendapat jangan diambil cuma satu poros dan menyalahkan yang lain. Itu tidak baik. Tetapi beberkanlah, saya begini, tapi yang tidak pakai ini ada begini. Nah, itu kan jadi elegan sekali. Menyatukan umat, menyejukkan, ya, tidak memecah belah. Nah, ini serba salah nanti, bahkan masalah kunut lah, masalah ini wajah tuh lah, nggak ada lah dikatakan. Ya, Anda jangan terpengaruh nih dengan orang yang mengatakan dalam doa iftitah nggak ada tuh ini wajah tuh. Ada. Hadisnya riwayat Imam Tabrani, Imam Baihaqi, banyak sekali diriwayatkan tuh ini wajah tuh wajah. Tetapi tidak pakai ini wajah tuh betul. Nggak pakai ini betul juga. Cuma wajah tuh wajahiyya lilladzi fataras samawati wal ardh. Gitu. Baik. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ya. Kemudian hadis selanjutnya dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, maksud kami dari Abu Hurairah. Kami tampilkan dulu hadis selanjutnya. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah. Ini sahabat Abu Hurairah adalah para jamaah merupakan ahli hadisnya para sahabat. Penghafal hadis terbanyak beliaulah ini. Diingat-ingat nih, kita banyak berhutang budi sama satu orang ini nih. Ya. Karena beliau adalah pengumpul hadis dan penghafal hadis terbanyak dengan jumlah hadis 5.374 hadis. Radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepadanya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, raghima anfu rajulin, menyesallah, merugilah seseorang, kata Nabi. Ya, merugilah seseorang, dzukirtu indahu, ya, disebutkan nama aku di dekat dia, dia mendengar nama Muhammad disebut. Falam yusalli alayya, tapi dia tidak baca salawat kepadaku. Disebutkan nama saya, Muhammad gitu ya. Tapi dia nggak baca salawat. Kata Nabi, ini adalah orang yang merugi. Makanya para jamaah yang dirahmati Allah, ya, kalau dalam pengajian ataupun dalam kita mendengarkan khutbah ataupun dalam apa kita mendengarkan seorang bicara, ya, bila kita dengar nama Muhammad, gitu ya, maka bacalah salawat kepada beliau. Gitu. Ya. Makanya hadirin para jamaah yang dirahmati Allah, ya, ini begitu hebatnya daripada keutamaan salawat ini, supaya kita
intinya nanti mendapat syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan dalam hadis yang lain Nabi katakan adalah orang yang pelit, kata Nabi, ya, orang yang pelit itu adalah orang yang dibacakan, disebutkan namaku, tapi tidak bersolawat kepadaku. Ini hadisnya nih. Ya, dari Sayyidina Ali, dari menantu baginda Nabi radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al-bakhilu, orang yang pelit, orang yang bakhil itu siapa? Man dzukirtu indahu, yaitu orang yang disebutkan namaku di dekat dia, di sisinya, falam yusolli alayya, tetapi dia tidak membaca sholawat kepadaku. Bahkan para ulama kita menyebutkan, Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa kalau kita ngucapin salam kepada Nabi, itu Nabi menjawab ucapan salam kita. Apalagi kalau kita berada dekat makam dan kuburnya Nabi, ya. Bila kita ucapkan salam, maka Nabi menjawab, ya. Sekalipun beliau sudah di alam kubur, menjawab di alamnya. Satu waktu bisa saja Allah kasih karomah kepada orang itu untuk dia mendengarkan jawaban salam Nabi. Itu bukan khurafat. Itu bisa terjadi dengan kuasa Allah Ta'ala. Ya, bila kita ucapkan salam, Nabi menjawab. Kalau Nabi menjawabnya, itu sudah pasti. Tapi kalau kita bisa mendengar, ini belum pasti gitu ya. Tergantung dari hati kita, kebersihan hati kita, kekuatan iman dan amal soleh kita. Ya, nah para jamaah yang dirahmati Allah, ini hadisnya saya tampilkan lagi bahwa orang yang memberikan ucapan salam kepada Nabi, ya, orang yang memberikan ucapan salam kepada Nabi, maka Nabi Muhammad SAW akan memberikan jawaban salamnya itu kepada kita. Wah, ini hebat sekali, ya, karena ucapan salam itu, sumpamanya begini, kita berada di dekat kubur Nabi, gitu ya. Maka jangan cuma sekali ngucapinnya itu, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum ya Rasulullah, tapi tambah lagi. Ini contohnya hadisnya. Kata Nabi, ya, ma min ahadin yusallimu alayya, tidaklah satu orang mengucapkan salam kepada aku, illa raddallahu alayya ruhi, kecuali Allah Ta'ala mengembalikan kepada aku ruhi, rohku. Masya Allah, ini seperti apa? Di alamnya, di alam barzakhnya. Jadi kalau ada kita ngucapin salam kepada Nabi, ya, sekalipun dari kejauhan, Nabi menjawab itu. Apalagi kalau Bapak Ibu berada di Madinah Al-Munawwarah, di Masjid Nabawi, ketika kita berziarah kubur beliau, ya, kata Nabi, kalau kalian ngucapin salam kepada aku, Allah kembalikan nyawaku hatta arudda alaihi salam, supaya aku menjawab ucapan salam kalian. Nah, para jamaah dirahmati Allah, jadi kalau ya, kalau kita lagi apa nih? Kita lagi berada di Masjid Nabawi begitu. Maka usahakanlah, ya, usahakanlah kita banyak mengucapkan salam itu kepada Nabi. Contohnya begini. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Nabiyallah. Assalamualaikum ya Aba Fatimah. Assalamualaikum ya Jaddal Hasan wal Husain. Assalamualaikum ya Ashrafal Khalaik Ajma'in. Assalamualaikum ya man unzila alaikal Quran. Assalamualaikum ya Sihra Aba Bakir wa Umar wa Utsman wa Ali. Assalamualaikum ya Imam al-Muttaqin. Assalamualaikum ya Qudwatal Mujahidin. Assalamualaikum ya Asyraful Anbiya wal Mursalin. Begitu. Dengan harapan Nabi banyak sekali juga mengucapkan salamnya kepada kita. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ini diantaranya sekelumit tentang manfaat kita banyak baca sholawat. Ya. Dan orang yang paling dekat dengan Nabi pastilah mendapat syafaat.
Orang sudah dekat kepada Nabi pasti akan mendapat syafaat. Karena nanti itu tiket-tiket yang terdekat. Kalau kita kan mau dapat yang VIP itu atau lebih-lebih double VIP, itu kan ada tiketnya. Nah, tiket itu adalah baca sholawat kepada Nabi SAW setelah kita menjalankan daripada kewajiban-kewajiban kita. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufiknya, kekuatannya kepada kami, dan kepada Bapak Ibu sekalian, serta seluruh umat Islam, untuk membuat hubungan batin kita lebih baik kepada baginda Rasul, yang mana beliau adalah satu-satunya memberikan pertolongan dengan izin Allah di padang mahsyar nanti. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kebaikannya dari Allah, kekurangannya saya mohon dimaafkan.